dunia ini kamu berhak menjadi apapun dan siapapun yang kamu inginkan. Tapi jangan lupa untuk terus berbuat baik kepada sesama. Karena kita nggak tahu pintu kebaikan mana yang nanti akan terbuka untuk kita. Karena di setiap kebaikan yang kita lakukan, pasti akan ada orang yang bakal memanfaatkannya. Biasanya orangnya nggak pernah usaha dan selalu nyalahin pemerintah. Jadi tetap semangat ya buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Pria ini namanya Max Simkin. Dia adalah keturunan Simkin generasi keempat dan menjadi tukang sol sepatu untuk meneruskan bisnis keluarganya. Akan tetapi walaupun bisnis sepatu keluarga Simkin ramai oleh pelanggan, Max tidak pernah merasa bahagia. Selama ini ia hanya menganggap bisnis sepatu tersebut hanya kewajiban seorang anak. Ia tak pernah merasa memiliki bisnis tersebut, karena baginya sampai kapanpun usaha sepatu itu adalah milik sang ayah. Padahal ayah Max udah pergi sejak lama dan hal itu membuat Max marah karena merasa ditelantarkan. Lapak sol sepatu keluarga Simkin ini terletak di deretan pertokoan tengah kota. Dan lapak tersebut bersebelahan persis dengan lapak tukang cukur bernama Jimmy. Jimmy sendiri merupakan teman dekat ayahnya Max, sehingga ia menganggap Max seperti anaknya sendiri. Dan gak lama kemudian datanglah seorang perempuan bernama Carmen. Ia meminta bantuan Max untuk menandatangani petisi sebagai pemilik lapak tua di tengah kota. Karena kata Carmen saat ini tempat mereka terancam digusur oleh pengusaha kaya yang ingin menggantinya jadi pusat perbelanjaan. Jadi sekarang Carmen ingin mendapatkan persetujuan dari para pemilik toko lama termasuk Max untuk menolak penggusuran itu. So could you sign this? Okay. Dan gak lama setelah Carmen pergi, seorang pria datang ke lapak sepatu Simkin untuk minta disemir. Pria itu sangat gak sopan. Ia memamerkan jam tangannya yang katanya seharga 3 kali lipat lapak sepatu Simkin. Namun karena menganggap pelanggan adalah raja, Max terus berusaha menahan kesabaran dan tetap melayani pria tersebut seperti biasanya. Dan gak lama kemudian Max selesai menyemir sepatu pria itu. Setelah membayarnya, pria angkuh tersebut membawa sepatunya untuk direparasi. Ia pun memaksa Max untuk menyelesaikannya malam ini. Sedangkan Max memberitahu pria itu kalau sore nanti jam 6 tokonya udah tutup. Pria itu pun terlihat hampir marah, namun ia pergi dan berjanji akan mengambil sepatunya sebelum toko Simkin tutup. Jadi setelah menerima pesanan itu, Max harus menyelesaikannya hari ini juga. Max biasanya menjahit sepatunya menggunakan mesin jahit listrik. Sayangnya ketika pekerjaan baru selesai separuh, mesin jahit Max malah rusak. Max pun lantas menelpon tukang listrik, namun sayangnya orang tersebut gak bisa datang hari ini. Akhirnya mau gak mau Max pergi ke gudang bawah tokonya dan menggunakan mesin jahit lama milik sang ayah. Meskipun agak sulit karena bukan mesin otomatis, tapi mesin jahit itu masih bisa bekerja. Dan yang terpenting, Max bisa menyelesaikan pesanan sepatunya. Lalu sore ini pesanan sepatu itu pun selesai. Pada jam 6 sore harusnya Max udah menutup tokonya, tapi dia masih menunggu pria tadi untuk mengambil sepatunya. Sayangnya sampai Max menunggu sangat lama, pria itu gak datang juga. Dan karena bosan menunggu, Max melihat-lihat sepatu pria tadi yang ternyata berukuran sama dengan kakinya. Max pun iseng ingin mencoba, dan ternyata terjadilah sebuah keajaiban di sana. Ya, Max pun bisa berubah menjadi orang yang memiliki sepatu itu. Dan tentu saja Max merasa terkejut. Ia kemudian mencoba sepatu yang lain, tapi ternyata tidak ada perubahan apapun. Hal itu membuat Max penasaran. Ia kemudian menutup tokonya dan meneliti sepatu-sepatu pelanggan yang telah ia perbaiki. Sampai akhirnya Max menyadari kalau keajaiban ini berasal dari mesin jahit tua milik sang ayah.
Ia lantas memperbaiki beberapa sepatu lainnya menggunakan mesin jahit itu, dan Max pun bisa berubah-ubah menjadi para pelanggan sepatunya. Keesokan harinya, Max kembali mencoba-coba sepatu pelanggan yang ia perbaiki. Ia bahkan memeriksanya dengan mendatangi Jimmy. Dan ternyata Jimmy tidak mengenali Max yang fisiknya sudah berubah jadi orang lain. Akhirnya sejak saat itu, Max selalu menggunakan mesin jahit tua ini untuk memperbaiki sepatu orang-orang. Lantas Max menggunakan sepatu tersebut untuk berjalan-jalan dan menyamar jadi orang lain. Lucunya, Max juga sempat menggunakan sepatu orang lain itu untuk makan di restoran mahal dengan gratis. Setelah itu, ia pergi ke toilet dan melepas sepatunya, sehingga ia kembali ke wujud Max yang asli. Alhasil tidak ada yang tahu kalau Max baru aja makan di resto tersebut tanpa membayar. Max pun berkeliling kota sambil menyamar. Ia bahkan mendapatkan sepatu orang kaya yang membuatnya bisa menikmati mobil yang sangat mahal dan berjalan melintasi perkotaan. Keesokan harinya, seorang perempuan cantik bernama Terin datang ke toko sepatu milik Simkin. Max sebenarnya sudah tertarik pada Terin sejak dulu kala, tapi Max gak pernah berani mengungkapkan perasaannya. Dan pagi ini perempuan itu membawa sepatu pacarnya untuk diperbaiki oleh Max. Hal itu jugalah yang membuat Max sadar diri bahwa dia tak ada apa-apanya dibanding pacarnya Terin. Tapi kedatangan sepatu ini membuat Max punya ide baru. Malamnya, Max memakai sepatu itu yang telah diperbaiki menggunakan mesin jahit ajaibnya. Ia pun kini menjadi Emiliano, pria tampan yang membuat wanita manapun bakal jatuh cinta kepadanya. Namun ternyata ketampanan itu gak bisa menutupi kecanggungan Max. Ia yang tak biasa berkenalan dengan perempuan pada akhirnya tetap aja dicampakan. Apalagi setelah perempuan itu tahu kalau Max masih tinggal bersama ibunya. Setelah itu Max pun berniat pulang, tapi ia bertemu dengan Emiliano yang asli di jalan, dan untungnya Max udah melepas sepatunya tepat waktu. Ternyata malam itu Emiliano akan pergi sedangkan pacarnya masih berada di apartemen. Hey, let's go, mate. Lagi-lagi Max punya ide baru. Ia pun kembali pura-pura menjadi Emiliano untuk bertemu dengan wanita pujaan hatinya. Awalnya penyamaran itu berjalan lancar karena Terin tidak curiga sama sekali. Sampai akhirnya Max menyadari bahwa ia gak bisa melepas sepatunya karena rahasianya bisa terbongkar. Dan dari situ Max tahu bahwa dia tidak akan bisa menjadi orang lain sekalipun tampilannya bisa berubah jadi orang lain. What? Sorry. Bye. We're here on the Lower East Side. Namun begitu sampai rumah, Max kembali bersedih karena melihat ibunya yang udah tua dan juga udah pikun. Dan karena Max udah punya cara untuk menemukan kebahagiaannya, ia pun ingin mewujudkannya juga untuk sang ibu. Tapi ketika ibu Max ditanya mengenai keinginannya, sang ibu cuma menjawab bahwa ia hanya ingin makan malam dengan ayahnya Max. Ya, ayah Max yang gak tahu sampai sekarang ada di mana posisinya. Max pun sebenarnya kebingungan. Ia kemudian mencari sepatu sang ayah dan berniat memperbaikinya menggunakan mesin jahit tua di gudang bawah tokonya. Akan tetapi Max sebenarnya juga merasa ragu. Saking lamanya ditinggal oleh sang ayah, Max merasa kesel tapi ia juga rindu. Namun demi mewujudkan keinginan sang ibu, Max pun akhirnya pura-pura menjadi ayahnya. Begitu sampai di rumah, Max pun menyiapkan makan malam yang digelar di ruang makan rumahnya. Ia kemudian menengok ibunya yang berdandan dengan sangat cantik. Diam-diam Max merasa tersentuh. Jika selama ini ia hanya melihat ibunya lemes di tempat tidur, maka malam ini untuk pertama kalinya sang ibu tampak sehat demi bertemu dengan suaminya.
Setelah semuanya siap, Ibu Max pun menunggu Abraham, sang suami, untuk pulang ke rumah. Beberapa saat kemudian, Max pun yang sekarang menjadi Abraham itu sengaja datang terlambat. Karena ternyata ia membeli buah pir lebih dulu, buah favorit ibunya Max. Tentu saja sang ibu pun terlihat sangat senang. Setelah sekian lama menunggu suaminya yang tidak pernah pulang, akhirnya malam ini ia datang dan menemuinya. Of course I'm home. I'm so glad you're home. Setelah itu mereka berdua pun makan malam sambil bernostalgia, bahkan berdansa hingga malam tiba. Sampai Ibu Max pun kembali terlelap dengan bahagia. Dan begitu ibunya tidur, Max pun melepas sepatu ayahnya, sekaligus mengucapkan salam perpisahan karena sosoknya telah pergi lagi. Goodbye, Pop. Esok paginya, Max membangunkan ibunya untuk sarapan. Namun anehnya sang ibu tidak menjawab panggilan Max. Hingga Max pun ke kamar dan ternyata sang ibu telah beristirahat untuk selama-lamanya. What happens when you have a big date? Ma. Ibu Max meninggal setelah malamnya menggelar makan malam dengan Abraham. Hal ini membuat Max sangat menyesal. Salah seorang pelayat pun menyuruh Max untuk menyiapkan nisan yang bagus demi sang ibu. Dan tentu saja nisan tersebut berharga cukup mahal, yang membuat Max semakin merasa sedih karena ia gak sanggup membelinya. Siangnya Jimmy datang untuk menghibur Max yang merasa belum bisa membahagiakan sang ibu. Tukang cukur itu berusaha menenangkan Max dan meyakinkan bahwa ibu Max sudah bangga memiliki seorang putra yang sangat menyayanginya. Akan tetapi bagi Max itu semua belum cukup, apalagi sang ayah yang sampai kini tidak pernah pulang lagi. Hey, this is really nice. Look, you're hurting right now, but don't beat yourself up, okay? It's gonna get better. Just give it time. Beberapa hari kemudian Max baru membuka toko sepatunya lagi. Dan pria sombong pelanggan baru Max dulu juga datang ke sana. Ia menagih sepatunya dan marah pada Max karena tokonya tutup dalam beberapa hari. Max pun menjelaskan kalau ibunya baru aja meninggal. Tapi bukannya ikut simpati, pria itu justru menyalahkan Max dan menganggapnya tidak menepati janji untuk menyelesaikan pesanan sepatunya. Lama-lama Max pun juga ikut kesal, tapi dia masih menahan emosinya. Sebagai gantinya, Max pun meminta tiket sebagai persyaratan pengambilan sepatu. Namun pria itu malah semakin marah. Akhirnya pria itu pun pergi dan berjanji esok hari akan datang lagi untuk mengambil sepatunya. Padahal yang sebenarnya terjadi, Max diam-diam mengikuti orang itu. Ia mengamati kehidupan pria sombong itu yang ternyata bernama Leon. Dan untuk mengikuti Leon ini, Max harus menyamar menjadi beberapa orang supaya pria itu tidak merasa sedang diawasi. Dan melalui pengamatannya ini, Max menyadari kalau Leon bukanlah pria baik-baik. Sekarang Max pun tahu kalau Leon selama ini tinggal di apartemen bersama kekasihnya. Namun tampak siang ini mereka bertengkar hebat kemudian memutuskan berpisah. Max sebenarnya tidak punya maksud lain. Dia hanya ingin mencari jam tangan milik Leon yang dulu katanya berharga mahal banget. Akan tetapi pacar Leon tidak peduli. Ia sudah trauma pada kelakuan buruk Leon sehingga memutuskan untuk segera menjauh dari pria itu. Tapi Max kembali fokus pada tujuannya. Ia tetap mencari jam Leon sampai ia menemukan sebuah kotak yang berisi banyak senjata. Max yang belum pernah melihat apalagi memegang senjata pun merasa sangat takjub. Ia kemudian mencoba alat sengat listrik yang justru membuatnya pingsan saat itu juga.
Beberapa jam kemudian Max akhirnya terbangun. Ia pun terkejut dan langsung memeriksa jam tangannya. Max seketika langsung pergi karena ia pingsan terlalu lama. Namun begitu Max membuka pintu, ia justru bertemu dengan Leon yang asli. Meskipun awalnya Leon juga bingung karena ia melihat seseorang yang sangat mirip banget dengan dirinya. Ia akhirnya pun langsung menyerang orang itu tanpa takut sedikit pun. Sementara itu, Max hampir saja kehabisan napas. Untungnya ia sempat membawa sengatan listrik Leon sehingga Max bisa menyelamatkan dirinya. Akhirnya Max pun mengikat Leon dan mengancamnya akan menghabisi nyawanya jika Leon tidak menunjukkan koleksi jam tangan mahalnya. Dan tentu aja Leon gak ingin ngasih tahu, sehingga Max pun nyamar jadi orang lain lagi yang akan membuat Leon ketakutan. Gak hanya itu, Max kini juga punya sengatan listrik milik Leon, sehingga Leon pun mau gak mau memberitahu jam tangan miliknya yang disembunyikan di balik kaca kamar mandi. Hampir aja Max mengambilnya dan membawanya pergi, namun tiba-tiba anak buah Leon datang ke apartemen itu untuk menjemput bosnya. Ternyata Leon adalah pimpinan geng kriminal yang saat ini sedang bertransaksi dengan seorang pengusaha kaya bernama Elaine. Dan transaksi itu seharga $50.000. Begitu mendengar harganya, Max pun tertarik untuk mendapatkan uangnya. Karena bagi Max sekarang uang itu adalah uang yang sangat-sangat besar. Jadi lagi-lagi Max menggunakan sepatu ajaibnya untuk menyamar sebagai Leon untuk menipu anak-anak buahnya. Sementara Leon masih terkunci di apartemennya dan sekarang Max yang pura-pura jadi Leon pun berangkat bersama anak buah Leon. Namun sebelum bertemu dengan Elaine, mereka bertiga mampir dulu ke markas karena Leon mendapat laporan baru aja menangkap pengkhianat di geng mereka. Biasanya Leon adalah orang yang tak kenal ampun. Ia bisa menghabisi siapapun yang telah mengkhianatinya. Tapi karena saat ini Leon yang sekarang adalah Max dan dia berhadapan dengan hal semacam itu, tentu saja Max gak tega. Akhirnya Max pun membebaskan orang yang bernama Patrick itu, kemudian pergi dari sana. Hal ini sebenarnya membuat anak buah Leon merasa heran, namun mereka gak berani protes karena itu adalah keputusan bosnya. Dan akhirnya pertemuan yang ditunggu-tunggu pun datang. Kini Max udah tiba di rumah Elaine yang membayar sejumlah $50.000. Dan sebenarnya Max tidak tahu apa transaksi yang dimaksud, tapi ia senang karena berhasil mendapatkan uang itu dengan cukup mudah. Are you okay, Leon? Yeah, I'm fine. Max pun berniat menggunakan uang itu untuk membeli nisan demi sang ibu. Tapi sialnya Leon yang asli udah berhasil keluar dari ruangan tadi dan kini langsung menyerang Max. Max pun ketakutan dan ia pun kemudian melepas sepatunya yang justru membuat Leon sangat terkejut. Akan tetapi Leon pun gak mau tahu. Ia kembali menyerang Max hingga Max menendangnya sampai terluka. Tanpa pikir panjang, Max pun langsung pergi dari apartemen Leon dan pulang ke rumah tanpa membawa apa-apa. Esok paginya, Max pun ingin menyelesaikan semua urusan ini. Ia pergi ke kantor polisi dan melaporkan dirinya telah membuat orang lain terluka. Max pun bersaksi di hadapan detektif dan menceritakan seorang pria bernama Leon yang merupakan pimpinan geng kriminal. Setelah itu, Max bersama para polisi pergi ke apartemen Leon untuk memeriksa TKP. Tapi tanpa diduga, apartemen itu sekarang udah bersih. Bahkan tidak ada jejak kekerasan di sana. Hingga polisi pun menganggap laporan Max hanyalah sebuah lelucon. Jadi kini gantian Max yang bingung. Tasnya yang berisi sepatu juga hilang, bahkan uangnya juga menghilang. Akhirnya Max pun kembali ke tokonya dan ternyata semua perlengkapannya ada di sana. Tas yang berisi sepatu dan uang itu sekarang ada di toko sepatu Simkin. Maka Max pun berniat mengembalikan uang tersebut kepada Elaine. Akan tetapi Jimmy tiba-tiba menahan Max. Ia khawatir karena Max jarang membuka tokonya. Dan tiba-tiba Jimmy pun membuka rahasia bahwa ia telah mengetahui rahasia mesin jahit Max. Dan gara-gara itu jugalah yang membuat ayah Max pergi meninggalkan keluarganya. Dan begitu mendengar nama ayahnya disebut, Max jadi semakin kesal. Ia lantas segera meninggalkan Jimmy dan menyuruhnya untuk tidak ikut campur dengan urusannya. New rules, Jimmy. Stay out of my business, you hear?
Beberapa saat kemudian Max mendatangi Elaine dan menyamar jadi Marsha untuk mengembalikan uangnya. Namun ternyata Elaine adalah orang yang licik yang gak mau menerima uang itu dan justru menyuruh Max untuk segera melakukan pekerjaannya. Atau jika tidak, ia akan menghabisi Max. Akhirnya Max pun dibawa ke suatu tempat, tapi diam-diam Max mendengar rencana anak buah Elaine untuk membakar gedung apartemen yang akan mereka gusur. Padahal masih ada seseorang yang bertahan di gedung tersebut. Esok harinya, Max langsung mendatangi Carmen di kantornya. Ia memberikan informasi penggusuran tersebut dan Carmen pun mengajak Max untuk pergi ke gedung itu. Ternyata orang yang masih bertahan di apartemen itu adalah Mr. Solomon. Ia nggak mau pergi dari tempat ini karena ia udah 45 tahun tinggal di sini bersama istrinya. Mr. Solomon telah menganggap apartemen ini sebagai rumahnya dan ia tidak akan pergi kemana-mana meskipun anaknya sudah pindah ke Chicago. Akan tetapi Max tidak mungkin tinggal diam. Ia pun punya ide menarik untuk menyelamatkan Mr. Solomon dari penggusuran tersebut. Can I ask you a personal question? What size are your shoes? Esoknya ia menyamar jadi Mr. Solomon dan bertemu dengan Elaine. Max meminta uang $100.000 tunai dan tiket ke Chicago. Elaine sendiri nggak menyangka kalau Mr. Solomon hanya meminta hal ini. Namun untuk memastikan kalau Mr. Solomon benar-benar pergi, ia akan mengirim anak buahnya untuk mengantar Mr. Solomon sampai ke Chicago hingga bertemu dengan putrinya. Meskipun awalnya keberatan, Max akhirnya setuju. Malamnya anak buah Elaine mendatangi Mr. Solomon, tapi di sini Mr. Solomon meminta mereka berdua untuk melepas sepatunya. Karena setelah itu Max memperbaiki 2 pasang sepatu tersebut menggunakan mesin jahit ajaibnya. Jadi keesokan harinya Mr. Solomon berangkat ke Chicago dan membawa uang $100.000. Anak buah Elaine pun melapor pada atasannya bahwa ia sudah melaksanakan tugasnya. Padahal Max telah menjebak anak buah Elaine dan membuatnya langsung ditangkap polisi. Sementara itu Elaine pun memeriksa gedung apartemen yang akan ia gusur. Di situ ia malah bertemu dengan Carmen yang katanya baru aja bertemu dengan Mr. Solomon. Elaine jadi heran karena anak buahnya sudah memberi laporan. Akhirnya Elaine pun membuktikan sendiri dengan mendatangi Mr. Solomon yang ternyata masih berada di apartemennya dengan nyaman. Elaine pun marah, ia merasa ditipu oleh Mr. Solomon hingga mengancam keselamatan Mr. Solomon dan anaknya yang berada di Chicago. Tapi berkat Max, ancaman Elaine ini berhasil direkam oleh Danny, seorang reporter berita yang menjadi pelanggan toko sepatunya Simkin. Maka Elaine pun gak bisa menghindar lagi. We have it all on tape. I could play it back for you right now. And then threatened to kill his daughter in Chicago. Sementara itu di tempat lain, Max kembali berpura-pura jadi Leon dan ia memberikan jam tangan Leon untuk mantan kekasihnya. Tentu saja hal itu membuat mantan pacar Leon bingung, tapi Max mengatakan sebagai permintaan maaf. Tapi sialnya ketika Max jalan pulang, ia justru diincar oleh Patrick yang masih menyimpan dendam pada Leon. Ia berniat menghabisi Leon, namun mobil yang mereka tumpangi justru tertabrak kendaraan lain. Hey, look out! Max pun diselamatkan oleh Jimmy. Jimmy minta maaf karena telah membuat Max marah, namun gak bisa dipungkiri, Max masih menjaga jarak dengan tetangganya itu. Sampai akhirnya Jimmy membuka satu rahasia penting dan ia mengaku bahwa ternyata ia adalah Abraham. I'm not just a barber, Max. I'm also a cobbler. I'm your father. Ternyata hal itulah yang membuat Jimmy selalu mengawasi Max. Ia nggak ingin putranya itu terlibat dengan para penjahat seperti dirinya dulu, hingga terpaksa menghilang demi keselamatan keluarganya. Bahkan rahasia Abraham tidak hanya sampai di situ. Ternyata selama ini ayah Max itu adalah orang yang sangat-sangat kaya raya. Ia menyimpan aset milik keluarga Simkin yang nanti akan berguna untuk kehidupan mereka selanjutnya. Bahkan Abraham membeli tempat tersebut dari Jimmy yang saat ini berada di Karibia. Dan sebagai tukang sepatu, keluarga Simkin juga punya tugas penting, yaitu menjaga jiwa-jiwa baik dari orang-orang jahat seperti yang telah Max lakukan selama ini.